Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala Rahman Rahim hanya berada di dalam genggaman Allah. Segala kemuliaan dan keagungan adalah milik Allah. Maka mari kita menundukkan hati kita, menenangkan rongga dada kita, serta menajamkan analisis kita, supaya kita justru bisa memberikan cahaya kepada alam sekitar kita, supaya berfungsi secara maksimal di dalam hidup ini. Saya sampaikan kepada Anda semua yang masih bersama saya untuk menggali serta menganalisa keislaman serta sistem-sistem sosial yang berada di sekitar kita, dengan mempertanyakan kembali kenapa orang-orang Barat, ya tidak semua tentunya, tapi mayoritas begitu antipati, apalagi setelah kejadian 11 September WTC di Amerika itu menjadi sebuah isu global untuk mengeksklud, membuang Islam dari peradaban manusia ini. Ini tidak lepas dari pengalaman sejarah, yaitu setelah kekuasaan Ottoman di Turki menguasai Eropa, bahkan Andalusia di Italia itu adalah Muslim, dan kemudian Spanyol juga masuk Muslim, mayoritas menjadi bagian Ottoman, apalagi daerah-daerah mulai Yugoslavia ke atas, Georgia dan sebagainya berada di kekuasaannya. Maka ketidakpuasan mereka terhadap kekuasaan kekhalifahan Islam di Eropa itu menyebabkannya terjadinya perang salib yang paling panjang, yaitu hampir 300 tahun, karena selalu terjadi sambung menyambung. Setelah Ottoman jatuh pada abad ke-20 ini, dan kemudian negara-negara Muslim yang berada di dalam kekuasaan Ottoman itu menjadi penjajahan mereka, negara termasuk di Indonesia ini juga. Akhirnya mereka membuat sebuah strategi jangka panjang. Ini harapan saya diketahui juga oleh teman-teman, supaya kita juga sebagai seorang Muslim membuat strategi bagaimana menghadapi strategi kaum orientalis ketimuran yang tidak suka dengan kekuasaan kekhalifahan. Sebetulnya bukan pada Islamnya, mereka belum paham tentang isi Islam, tapi sistem pemerintahan atau kekhalifahan atau kerajaan yang mereka merasa kehilangan. Dibuatlah beberapa strategi agar supaya umat Islam itu hancur dari dalam. Selain mereka mencoba mengendalikan dari luar, untuk menghancurkan Islam dari dalam, strategi yang pertama, umat Islam ini dijauhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran.
Kenapa? Karena kaum orientalis setelah membaca, kita masih ingat bagaimana Snoek Hurgronje orang Belanda untuk menjatuhkan Aceh Belanda itu pada zaman Hindia Belanda dulu itu mengirim Snoek Hurgronje untuk seorang sosiolog untuk belajar tentang Islaman di Mekah. Nah, akhirnya mendapatkanlah beberapa hal yang untuk saya perlu kita evaluasi agar supaya kita tidak menjadi korban berkepanjangan. Dijauhkanlah umat Islam dari kandungan Al-Quran. Dengan cara apa? Ya, Al-Quran itu selama tidak dikaji, tidak digali, tidak didalami isinya, no problem. Maka muncullah konsep-konsep yang ditumpahin oleh mereka karena memang orang Islam suka membaca Al-Quran. Dari zaman dahulu digiring ke sana. Biarkan orang Islam itu membaca Al-Quran, kalau perlu diperlombakan, kalau perlu diangkat, kalau perlu mereka itu melanturkan atau menghafalkan. Selama ada di dalam koridor itu tidak bahaya. Karena itu hanya sebuah bacaan, sebuah nyanyian, sebuah lagu, sebuah hafalan. No problem. Digiringlah ke sana. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, coba sekarang bukan ngaji. Baca Quran itu bahasa kita ngaji, mengaji. Tapi dirubah menjadi mengkaji. Kalau mengkaji, melakukan analisa terhadap kandungan. Itu saya sudah menyampaikan ini berkali-kali agar supaya keluar dari format hanya membaca, tapi mengkaji, menggali, menganalisa dengan nalar akal kita itu apa sebetulnya. Karena di dalamnya itu banyak software-software sosial atau petunjuk-petunjuk sosial yang apabila itu diadopsi baik secara pribadi maupun secara komunal, maka akan mengangkat derajat yang bersangkutan itu. Karena itu jamin dari ilahi, konsep dari ilahi. Yang kedua, umat Islam dijauhkan daripada Qur'annya itu sendiri, karena itu konsep yang brilian. Dengan cara apa? Dijadikan Al-Quran itu hanya sebagai doa-doa, mantra-mantra, rapal, bahkan dijadikan jimat huruf Arab dan sebagainya, ditaruh di kantong dan sebagainya, ya, dalam bentuk kaligrafi dan sebagainya, dalam rangka untuk semakin bodoh jauh. Hanya tidak heran perilaku umat Islam sampai detik sekarang, apabila ada kesusahan hidup, datang kepada orang yang dianggap pandai untuk mendapatkan mantra supaya keluar daripada kehidupan ini. Ini kan salah jalan. Itu yang pertama. Jadi isi Al-Quran itu jauh sekali tidak dipahami oleh umat Islam secara benar. Karena ini sampai menjadi bacaan dan menjadi doa-doa. Saya tidak mengatakan bahwa membaca Quran itu tidak boleh. Mengambil doa dari Al-Quran tidak. Jangan begitu. Itu logika Anda keliru. Tapi saya katakan hanya sampai titik itu. Tidak di follow upin. Maka mulai keluar sekarang. Yang kedua, mencoba aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran itu yang dikenal dengan syariat Islam. Apa aturan itu ada yang berhadapan, khususnya adalah masalah-masalah muamalah, masalah-masalah sosial dan politik, itu jangan sampai menjadi sebuah hukum positif di dalam sebuah negara atau diadopsi menjadi hukum di dalam sebuah negara.
Karena di dalamnya mengandung ada hukum perdata, ada hukum pidana, dan ada hukum-hukum sosial lainnya yang di dalam hukum-hukum bangsa-bangsa barat, khususnya Belanda, mereka tidak punya. Contoh satu, waris. Mereka tidak punya hukum waris. Tidak punya. Apa yang dinamakan hukum zakat, sedekah, mereka tidak punya. Nah, ini banyak sekali hukum-hukum syariat Islam itu jangan sampai diterapkan menjadi hukum negara. Karena itu sangat membahayakan bagi eksistensi mereka yang menganggapnya bahwa itu adalah sebuah ancaman. Dan ini sudah terwujud di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. The Founding Father manakala tokoh-tokoh Islam memasukkan agar hukum syariat Islam itu menjadi ketetapan bertata negara, yaitu kita kenal dengan apa yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta. 7 kata dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, yaitu kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu dicoret oleh Bung Karno karena memang dia adalah pendidikan Belanda. Dia mengerti betul sehingga dianggapnya itu akan membahayakan bagi negara, dicoret. Sudah ada, jangan masuk menjadi sebuah sistem bernegara. Apalagi pidana-pidana Islam, apa itu menyangkut pencurian, menyangkut perzinahan, menyangkut pembunuhan, menyangkut pengkhianatan dan sebagainya, itu mereka gunakan dengan hukum olah mereka. Karena apabila hukum-hukum syariat Islam itu mendominasi itu, maka kepentingan-kepentingan mereka itu akan terhambat dan dianggapnya itu membahayakan. Dan sudah terjadi pada negara ini. Di negara-negara lain apalagi Anda bisa melihat bahwa begitu munculnya simbol-simbol Islam dalam tanda petik, dianggapnya simbol-simbol Islami ke dalam sosial bermasyarakat, mereka sudah berteriak. Satu contoh misalnya tentang masalah muslimah memakai jilbab atau hijab, bukan cadar ini, apalagi cadar. Itu di Perancis sudah dilarang. Negara-negara yang mengikuti karena dianggap itu akan kembali kepada zaman kekuasaan Islam, dianggapnya seperti itu. Dari gejala sosial. Yang ketiga, dibuatlah kelompokan-kelompokan Islam dalam pemahaman aliran. Kita kenal kemudian dalam Islam itu tentang mazhab-mazhab, bahkan Syiah dan Sunni sampai sekarang masih tetap berperang secara ideologi dan berperang juga secara fisik. Di Timur Tengah tadi muncullah pengelompokan Islam moderat, dan ada Islam ekstrim, ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal dan sebagainya. Itu sebetulnya ikon-ikon yang dibuat oleh orang kaum orientalis dalam rangka untuk memecah belah kesatuan umat Islam dari dalam bentuk pengelompokan-pengelompokan. Ini pun berhasil pada mereka. Kenapa di Timur Tengah atau di negara Muslim itu terjadi
firqah-firqah seperti itu. Dan itu terbaca oleh Saudi Arabia, alhamdulillah. Makanya kalau Anda datang ke Saudi Arabia membawa bendera-bendera untuk umroh atau haji dengan membawa bendera, rombongan bendera, hanya rombongan aja tidak boleh berada di tanah haram itu tadi. Karena mereka punya pengalaman dengan mazhab-mazhab yang dahulu bertawaf di Ka'bah, itu pengelompokan. Ada mazhab Syafi'i, kelompoknya di sana tempatnya. Ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, dan seterusnya itu tadi. Nah, itu ada 4 mazhab itu. Dimasukkan di dalam kelompok-kelompok itu, akhirnya umat mudah terpecah belah. Makanya sekarang dilarang. Akan tetapi sayang larangannya itu sifatnya hanya pada bentuk simbolis. Itu oke, itu tidak ada masalah. Tapi umat Islam perlu menyadari. Itulah sebabnya saya katakan, sudah kita keluar, jangan ada mazhab-mazhaban. Bahwa Anda punya paham tentang Syafi'i, Hambali atau Maliki, itu sebetulnya hukum Islam yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh itu sebagai hasil ijtihad mereka untuk menyampaikan kaidah-kaidah syariat yang mereka pelajarin pada zamannya. Maka kita hendaknya tidak menjadikan itu sebagai sebuah pengelompokan. Karena sebetulnya yang dinamakan pengetahuan terus berkembang. Yang keempat, umat Islam disibukkan, diperbolehkan kalau perlu dikasih rumah ibadah, agar supaya mereka getol hanya beribadah saja. Terjadi pemujaan-pemujaan, hanya sholat, begitu. Dan dibelokkan untuk jauh dari pemahaman tentang keislaman dengan kebudayaan. Bukan berarti kebudayaan itu tidak boleh, akan tetapi sering sekali budaya-budaya itu tadi dibenturkan dengan nilai-nilai Islami, itu menjadi alat disintegrasi kalau Anda tidak sadar. Sekarang dikenal di Indonesia itu apa yang dinamakan dengan kearifan lokal. Itu dari barat, dalam rangka supaya justru Indonesia itu, kalau kearifan lokal menjadi sebagai core, ikon, maka pasti kearifan lokal satu daerah akan berbeda dengan kearifan lokal daerah lain. Nah, itu akan menjadi alat untuk terjadinya benturan disintegrasi, baik itu suku atau kedaerahan. Nah, itu deislamisasi melalui apa yang dinamakan pemujaan-pemujaan. Dan kita bisa melihat sekarang alat-alat di mana umat Islam itu melakukan pemujaan terhadap Allah melalui masjid-masjid. Masjid-masjid juga dimasukin oleh pengelompokan-pengelompokan, sehingga masjid satu dan masjid lain itu juga berbeda di dalam pemahaman. Ada masjid kelompok kaum berjenggot dan bercadar. Anda tidak berjenggot dan tidak bercadar akan dikritik keras ke dalam masjid itu tadi. Ada lagi masjid yang apabila tempat sholatnya itu digunakan oleh orang bukan dalam kelompoknya, maka tempat sholat itu langsung oleh mereka dipel karena di luar kelompoknya itu dianggapnya najis. Ini ada di dalam masyarakat seperti itu. Dan seterusnya Anda bisa melihat
Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya berada di tengah-tengah mereka. Dan saya sebagai seorang mubalik yang sudah masuk dari masjid ke masjid. Begitu berbeda pendapat saya dengan paham mereka. Yang saya sampaikan dalam khutbah-khutbah itu, maka saya sudah pasti tidak akan pernah dipakai lagi di dalam masjid itu. Jadi masjid itu digunakan sebagai sebuah ikon, sebuah mercusuar, sebuah tempat penggodokan, pengelompokan. Bukan Islamnya yang terjadi. Yang kelima, terjadilah isu politik yang dinamakan tadi sudah saya singgung, yang sangat berbahaya. Deislamisasi, yaitu isu yang sudah mengglobal, teroris. Sehingga kalau ini dijadikan sebuah analisa, terjadinya peperangan teroris yang dianggap terorisme di Timur Tengah itu, apakah ISIS, apakah itu Taliban, apa itu kan Boko Haram, itu tidak akan lepas daripada skenario global mereka dibuat. Dan itu mudah mereka punya senjata, mereka punya uang, mereka punya jaringan intelijen dunia, mereka mempunyai kerjasama dan sebagainya. Tidak sulit untuk orang Barat untuk melakukan deislamisasi, politikisasi, menggunakan politik isu menjadi sebuah senjata untuk menghancurkan Islam di dalam. Sehingga sulit sekali umat Islam itu untuk bersatu. Karena terjadinya politik-politik yang dianggap kelompok-kelompok terorisme itu tadi. Kita bisa melihat yang lalu, satu contoh adalah Taliban. Taliban itu tidak bisa lepas itu made in Amerika. Pada saat Afghanistan dikuasai Rusia, Amerika khawatir Rusia mengembangkan sampai ke sana dan kekayaan yang akan diambil terus. Maka dibuatlah kelompok-kelompok itu tadi menggunakan isu agama itu tadi sebagai alat fundamental, dan itu sangat efektif untuk mengeksklud, untuk membuang Rusia dari sana. Ironisnya, setelah Rusia hilang, Amerika masuk, justru ini menjadi senjata makan tuan. Akhirnya mereka berbuat untuk mengeksklud Taliban. Kita bisa melihat di sana berapa 10 tahun lebih dikeluarkan kekuasaan. Nah, tapi kekuasaan Amerika di Timur Tengah, khususnya Afghanistan, menjadi menurun. Itu tadi, mereka tinggalkan begitu saja. Anda bisa melihat dampak sosial dan politik kepada negara-negara Muslim seperti ini. Betapa mengerikannya. Betapa tidak tanggung jawabnya orang-orang bawah. Dan mereka masa bodoh terhadap itu. Anda harus sadar semua ini tadi. Yang keenam, tadi sudah saya sampaikan, memotong penyatuan umat Islam di dunia dengan kesukuan, dengan regionalitas, dengan kepentingan ekonomi. Itu sebetulnya Anda bisa melihat kenapa ada uang euro di barat itu tadi. Tidak ada lain, adalah dalam rangka menguasai ekonomi secara dunia, dalam rangka mengkantar kekuatan-kekuatan umat Islam yang memiliki potensi alam yang bukan main, di mana mereka tergantung. Ya, mereka dengan menggunakan kekuatan ekonomi, dia bisa bergening, bisa menentukan harga.
Mereka meningkatkan harga dolar, mereka meningkatkan harga euro, dan mereka menjatuhkan nilai-nilai tukar di luar daripada nilai tukar mereka. Itu sebetulnya dalam rangka agar supaya justru mereka bisa mengendalikan dunia ini. Dan umat Islam tetap akhirnya menjadi peminta-minta pada mereka. Sekalipun kekayaan negeri-negeri itu mereka yang mengambil. Ini harus penuh kesadaran Anda. Jangan bangga kalau Anda utang kepada negara-negara itu. Nilai tukarnya itu, mengembalikannya itu rente. Dan rente itu tidak akan menguntungkan Anda dan bangsa Anda. Dan yang terakhir, penguasaan iptek yang tinggi yang tidak diberikan kepada umat Islam. Sehingga dibentuklah apa yang dinamakan hak paten. Kenapa? Karena mereka sudah leading. Mereka sudah mendahului. Dengan hak paten seperti itu, mereka bisa menentukan harga. Karena mereka menjual iptek itu tadi. Menjual teknologinya, tapi mereka tidak menjual pengetahuannya. Pengetahuannya tetap dirahasiakan untuk iptek tinggi itu tadi. Sehingga umat Islam itu dependensi kepada mereka, ketergantungannya dari hari ke hari semakin tinggi. Satu contoh yang paling gampang sekarang ini adalah komunikasi. Tidak bisa kita lepas daripada satelit. Teknologi tinggi. Dan yang menguasai adalah negara-negara barat. Tidak ada satu negara Muslim pun yang memiliki teknologi ini. Sehingga semua perangkat-perangkat di bawahnya, apakah itu komputer, apakah itu HP, apakah itu alat komunikasi lainnya, sangat tergantung, termasuk GPS dan sebagainya. Diciptakanlah tadi ras-ras atau cabang-cabang dari teknologi itu dan dijual kepada negara-negara Muslim itu tadi, yang semakin hari semakin sangat tergantung kepada teknologi itu, dan mereka yang memiliki, kita ini hanya pengguna. Mudah-mudahan dengan sekelumit analisis saya tentang bagaimana strategi kaum orientalis untuk mengeliminasi kekuatan umat Islam ini dan memarginalkan konsep-konsep ilahi ini mulai disadari oleh setiap individu yang mempunyai tanggung jawab bahwasanya kebenaran itu harus disampaikan ke seluruh umat manusia, dan kebenaran yang hakiki tidak ada lain kecuali Al-Quran Nurul Karim itu tadi. Maka kita selain tahu tentang strategi politik, sosial, dan ekonomi, kita juga harus berpengetahuan luas di dalam kita menjadi seorang yang muslim yang baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.